Oke pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini Mang Adun ingin coba untuk berbagi apa yang sudah Mang Adun riset dan pikirkan ya, dan termasuk soal pencerahannya atau penjelasannya. Karena apa? Karena dari dua video yang sudah Mang Adun share, yaitu ketika Mang Adun live di room chat ini ya, di sini pioner bisa melihat video Mang Adun ya, itu live seru di room chat Network itu jelas sekali. Di situ moderator berkata bahwasanya perbarui sandi untuk mengembalikan status KYC validator tentatif. Oke, bagi pioners ini perlu digarisbawahi nih, bagi pioners yang verifikasi nomor teleponnya itu sudah checklist hijau di profile atau di akun Network-nya ya. Nah, bagi yang belum ya, itu moderator di sini berkata bahwasanya ya, bagi yang sudah melihat mah nggak apa-apa ya, udah paham lah, tapi Mang Adun ulang lagi untuk melengkapi video ini. Bagi yang misalkan nomor teleponnya tidak aktif atau mungkin bermasalah, verifikasi nomor telepon susah seperti itu ya, itu kata moderator cukup ya kita melakukan liveness sebanyak 5 kali atau lebih seperti itu, sehingga nanti juga itu KYC validator tentatifnya akan kembali menjadi hijau kembali. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua di video sini ya, jadi jangan sampai tuh pioners ada kebingungan ya dengan informasi yang soal perbarui sandi. Itu kan banyak informasi palsu. Oke, dan ini disampaikan oleh Dorisin langsung ya. Tuh, kenapa? Karena beliau juga riset dan itu real terjadi, dan bahkan pioners pun ya di mana-mana lah banyak yang gagal setelah perbarui sandi. Itu yang kedua nih ya, yang kedua nanti akan ada untuk klarifikasinya. Jadi kesimpulannya, perbarui sandi itu tidak menjamin ya, tidak menjamin keberhasilan gitu dari kembalinya KYC validator tentatif menjadi hijau kembali. Itu kesimpulannya ya. Karena apa ya? Karena banyak kemarin udah kita bahas itu, karena core team melakukan apa tuh, correl atau seperti itulah ya, pemeriksaan intinya. Dan di sini ya Mang Adun ingin menegaskan bahwasanya memang ada dua clue yang Mang Adun dapatkan. Yang pertama, kata moderator itu ada benarnya, perbarui sandi maka status KYC tentatif akan kembali. Nah, bagi pioners yang ingin melakukannya, lakukan saja gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan itu tidak berhasil, ini masih banyak yang bertanya ke Mang Adun ya di kolom komentar tuh, Mang gimana, harusnya perbarui sandi atau enggak sih gitu kan. Bagi yang ingin melakukannya, pioners lakukan saja. Nah, tapi kalau misalkan tidak berhasil, itu tidak perlu dirisaukan atau jangan bingung, nggak perlu dibuat cemas ya, karena keberlanjutan dari kata moderator di video yang terbaru di sini ya, yaitu katanya akan dikirimi terus liveness sebanyak sampai 5 kali atau lebih kan, seperti itu ya. Jadi itu akan kembali hijau seperti semula. Oke, dan bagi pioners yang mengalami masalah, kembali Mang Adun ulangi ya, khususnya verifikasi wajah itu harus Mang Adun ulangi. Karena apa? Karena itu mungkin bermasalah di HP-nya. Jadi mau tidak mau ya, itu harus ganti HP. Karena ada HP yang support mendukung untuk liveness ya, ada yang tidak, kayak misalkan banyak file, banyak sampah, atau RAM-nya kecil, atau banyak hal yang memungkinkan verifikasi liveness itu selalu gagal. Jaringan kah? Kan seperti itu. Tapi Mang Adun rasa dari sekian banyak pioner yang berhasil melakukan liveness itu umumnya karena memang
spek HP-nya itu mumpuni ya, spek HP-nya itu bagus sehingga tidak ada masalah gitu. Nah, bagi yang bermasalah mah kalau cuman apa ya disebutnya liveness verifikasi wajah, kan itu pengambilan wajah kita melalui video ya beberapa detik seperti itu. Masa sih kalau emang HP-nya bagus tapi tidak bisa menyelesaikannya ya. Dan Maudun sudah banyak menanyakan ke beberapa pioners juga seperti itu terjadi masalah seperti itu setelah Maudun tanyakan HP-nya merek apa, RAM-nya berapa, yaitu karena memang kemungkinan besar bermasalah ada di HP-nya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan ke Maudun udah sempat mengomentari di sini ya, dengan dari apa yang Ibu Dorisin sampaikan ya. Dan Maudun 3 bulan sekali aja belum tentu nih mengomentari, cuman karena penting dan darurat Maudun harus mengomentarinya ya. Seperti itu kita bisa ambil kesimpulan. Ini kan yang sudah nih, saya ingin berbagi analisa saya mengenai perubahan kata sandi dan beberapa status hijau yang dihasilkan. Banyak pelopor tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi secara independen, sehingga mereka berasumsi bahwa perubahan kata sandi mereka adalah alasan QC dibuka atau berubah menjadi hijau. Namun ini tidak terjadi. Status hijau sebenarnya terjadi ketika mereka keluar dan masuk kembali untuk perbarui aplikasi Pi mereka. Ini udah kita bahas ya. Kami melakukan banyak pengujian untuk mengubah kata sandi dan sebagian besar tidak membuahkan hasil apapun. Jika alasan sebenarnya untuk status hijau adalah perubahan kata sandi, core team seharusnya sudah memberitahu semua pioners. Nah, di sini ya. Ini ada yang sampai mengomentari di sini atas nama P.Edi Edward ya, seperti itu. Jadi Maudun juga sama sempat bertanya-tanya dari kemarin-kemarin itu ya. Satu hal yang sangat saya herankan katanya ya gitu. Satu hal yang sangat mengherankan adalah mengapa dalam hal liveness ini core team tidak memberi penjelasan apapun sehingga membingungkan kebanyakan pioners. Ya, jadi kalau misalkan core team angkat bicara seperti itu ya, misalkan ayo perbarui sandi, core team langsung nih yang ngomong. Nah gitu kan, tapi kan ini core team tidak bicara apapun soal liveness atau perbarui sandi seperti itu ya. Jadi di sini menegaskan kembali core team atau Dorisin ya di sini dengan jelas gitu. Karena kalau misalkan ya di sini seharusnya sudah memberitahu semua pioner mengubah kata sandi mengandung beberapa risiko bagi pioner yang belum memverifikasi nomor telepon mereka. Tadi udah dijelaskan ya. Alasan mengapa beberapa pelopor berhasil sementara yang lain tidak adalah karena core team telah memberi mereka akses ke QC atau telah memverifikasi cek langsung mereka. Tetapi mereka mungkin mengalami masalah dengan ponsel mereka dan perbarui mulai ulang. Saat mereka keluar dan masuk kembali, sistem akan diperbarui yang memungkinkan mereka melihat apakah status QC tersedia atau telah diverifikasi ya. Keberhasilan bukan karena mengganti kata sandi, melainkan karena pembaruan aplikasi atau menghidupkan ulang ponsel. Pelopor yang sudah mencoba tetapi tidak berhasil nih ya mendapatkan QC atau lulus QC karena core team tidak membuka QC untuk mereka atau mereka belum menyelesaikan beberapa live check ya atau liveness ya. Di sini kan ada istilah yang jelas dikatakan oleh Dorisin itu karena mereka belum menyelesaikan beberapa. Ini sebenarnya senada dengan yang disampaikan oleh moderator ya. Beberapa itu kan lebih dari 1, 2, 3, dan 4 atau 5. Kan seperti itu. Belum menyelesaikan beberapa live check. Jadi maksudnya ya itu akan ada terus liveness. Ketika mereka keluar dan masuk lagi, akun itu tetap tidak berfungsi bagi mereka. Kami telah menguji banyak pemimpin tim inti GCP dan semuanya tidak berfungsi. Saya tidak mengujinya karena saya adalah orang yang selalu lupa kata sandi saya. Oleh karena itu saya tidak ingin mempertaruhkan akun saya. Saat memberikan informasi kepada masyarakat, penting untuk membagikan informasi yang akurat dan menghindari menyesatkan orang lain. Fakta bahwa Anda lulus tidak membuktikan bahwa mengubah kata sandi efektif. Hal itu hanya mengonfirmasi bahwa QC terbuka untuk Anda atau bahwa Anda telah lulus QC, tetapi sistem tidak memperbarui dengan benar.
Mungkin ada kayak semacam konsleting atau error, wajar lah ya bug, seperti ketika nomor telepon tidak diverifikasi walaupun kita sudah mencobanya berkali-kali ya. Sebagian besar pelopor yang tidak memverifikasi nomor telepon, mereka mengubah kata sandi tetapi tidak berhasil. Iya kan, karena memang membutuhkan verifikasi nomor telepon. Nah, terus di sini saya telah memblokir 2 komentar pemegang mata uang kripto lainnya yang sangat menganjurkan perubahan kata sandi, dan saya telah mengambil tangkapan layar dari komentar dan profil Twitter mereka sehingga Anda dapat mengidentifikasi orang-orang yang sangat menganjurkan perubahan kata sandi. Ya, komentar yang saya tanggapi tampaknya berasal dari seorang pelopor, jadi saya berbagi analisis saya dengan Anda. Oke. Jadi di bawah sini ada ya, ini ya emang orangnya bisa dikatakan ya oknum ya gitu, yang tidak menginginkan keberhasilan terhadap network seperti itu. Terus meskipun itu berhasil untuk Anda, kesimpulan Anda salah. Nah, bagi beberapa pelopor yang mengetahui kata sandi mereka akurat, nah ini kasus ini terjadi sama Pak Edi Purnomo ya, kemarin udah sempat kita bahas, dan Pak Edi langsung mengujinya, langsung mempraktikkannya gitu, bahwasannya bagi beberapa pelopor yang mengetahui kata sandi mereka akurat dan telah memverifikasi nomor telepon, email, dan Facebook mereka serta ingin menguji apakah kata sandi tersebut berfungsi untuk mereka, Anda dapat mencobanya. Nah, ini Pak Edi sudah melakukannya. Jadi sebenarnya perbarui sandi itu bisa dikatakan salah. Karena kalau misalkan kata sandi sudah benar, ya untuk apa diotak-atik? Logikanya kan ke situ. Namun seperti yang saya sebutkan, pembaruan pada aplikasi Anda tidak menjamin keberhasilan bagi Anda. Alasan sebenarnya alasan sebenarnya adalah core team belum membuka KYC untuk Anda, atau Anda belum lulus semua pemeriksaan langsung. Jadi harap tenang saja. Diulang lagi ya di sini, yang senada dengan apa yang disampaikan oleh moderator gitu, atau Anda belum lulus semua pemeriksaan langsung gitu. Semua berarti ada mungkin ya, maksudnya bagi Pioneer A ini akan berhasil. Tadi ada yang komentar ya, Mang saya udah live NS 2 kali, alhamdulillah berhasil. Nah itu ya gitu, mengaduin 2 kali udah tapi belum berhasil kan gitu. Nah ini ada istilah di sini yang disampaikan oleh Ibu Dorisin, atau Anda belum lulus semua pemeriksaan langsung. Mungkin ya maksudnya itu satu pioner itu beda-beda kasusnya contohnya, dan beda-beda juga akan berapa kali kah dikirimi Levenas sehingga pioner tersebut bisa berhasil gitu ya. Bisa dipahami. Kalau Mang Adun jujur aja, Mang Adun menganggap kasus Mang Adun cukup parah. Kenapa? Karena akun yang satunya tertinggal di HP yang dulu, yang mati mendadak itu nggak sempat Mang Adun dikeluarkan gitu kan. Ya sudah, karena mati mendadak gitu kan, pas dihidupkan sudah tidak ada, diperbaiki, di-flash, dibersihkan, kembali ke setelan pabrik atau apa nggak tahu ya sama orang konter gitu loh. Ya akhirnya wah ini gimana ya kan. Kalau misalkan download lagi juga ribet juga gitu kan. Ya udah mengalir akhirnya langsung download di HP baru. Nggak taunya yang di HP lama itu khawatirnya terdeteksi sebagai akun ganda karena belum sempat keluar. Paham ya? Nah, Mang Adun merasa bahwasanya wah kasus ini Mang Adun ini cukup berat nih. Jadi mungkin ya 2 kali live NS bagi Mang Adun itu nggak cukup gitu ya. Makanya di sini ada Mang Adun ulangi itu, atau Anda belum lulus semua pemeriksaan langsung. Ya semua itu berapa kali kan gitu. Kalau kata moderator 5 kali atau bahkan lebih. Ini nyambung ya. Mohon maaf, disclaimer, Mang Adun tidak dibayar sama Dorisin, tidak dibayar sama moderator, tapi Mang Adun ingin meluruskan gitu bahwasanya apa yang disampaikan moderator benar, apa yang disampaikan oleh Dorisin juga benar gitu. Ya bagi yang percaya silakan, tidak percaya tidak apa-apa. Enjoy saja sama Mang Adun mah ya. Dan di sini kita lanjutkan.
Jadi harap tenang ya gitu. Status KYC saya juga berubah jadi orange, menjadi hijau. Dari orange, maksudnya status KYC saya juga berubah dari orange menjadi hijau. Saya tidak pernah menjalani pemeriksaan langsung, jadi saya sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Oke, saya memahami bahwa semakin banyak pemeriksaan langsung. Nah, di sini ini yang senada ya, nggak tahu Mang Adun. Padahal Mang Adun menyampaikan ini sudah beberapa hari yang lalu ya. Perhatikan sama pioner di sini di paragraf terakhir ya. Saya memahami bahwa semakin banyak pemeriksaan langsung yang dilakukan pioner, semakin sukses kita saat melakukan open mainnet. Semakin banyak pemeriksaan langsung, semakin aman open mainnet. Semakin banyak pemeriksaan langsung yang dilakukan pioner, semakin dekat dengan open mainnet. Karena apa? Karena semakin banyak kita melakukan liveness ya. Contoh Mang Adun kan berharap banget terus ya, kita harapkan sama-sama gitu liveness tuh ya biar lebih banyak, biar nantinya kedepannya itu sistem atau core team itu lebih mudah menemukan akun kita, karena kan dari sekian banyak, Mang Adun ulangi lagi ya gitu. Jadi kalau misalkan sudah yang sampai berkali-kali gitu yang berhasil nih, yang nggak berhasil tadi sudah Mang Adun bahas ya gitu. Bagi yang sudah berhasil otomatis kan oh ini udah yes, ini real asli manusia nyata. Nah itu artinya target KYC akan cepat terpenuhi. Paham ya pioners ya, dan migrasi pun begitu gitu loh. Jadi akan banyak yang dimigrasikan kembali ya. Itu nanti pokoknya intinya kita tenang saja ya. Mang Adun di sini juga hanya klarifikasi, dan di sini Mang Adun sempat komentar ya, ini kejadiannya bukan kejadiannya ya. Mang Adun sendiri jujur aja nih jarang-jarang Mang Adun komen di Dorisin langsung ya. Jadi setelah saya riset dari berbagai sumber ya, dari moderator, terus dari banyak sumber lah ya, ternyata oknum tersebut ingin menciptakan keputusasaan dalam hati pioner. Mereka hanya menegaskan soal perbarui sandi yang tingkat keberhasilannya mereka sendiri tidak tahu. Sedangkan moderator Pi mampu memberikan beberapa pilihan. Ya, apakah itu mau perbarui sandi silahkan, tapi kalau tidak berhasil ya tunggu sampai liveness 5 kali lebih, seperti itu loh. Jadi Mang Adun di sini ingin meluruskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Dorisin itu benar, dan apa yang disampaikan oleh moderator juga benar gitu. Karena dari lama nih ya konflik antara Dorisin dan moderator kita tahu. Banyak pioners yang salah mengartikan. Tapi kalau bagi Mang Adun pribadi, kita NKRI sering Mang Adun bilang seperti itu ya. Jadi buat apa saling ribut? Kita satu komunitas Network yang sama-sama menginginkan keberhasilan di Network dan keberhasilan di akun masing-masing. Jadi ayo kalau bersatu tuh sebenarnya cepat gitu. Ini yang lambat ini kan malah ribut. Ya tidak apa-apa, namanya manusiawi ya gitu. Oke, enjoy saja sama Mang Adun ya. Mang Adun cukup sampai di sini dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pentruk yang berikutnya. Selamat weekend buat semuanya ya. Ini mungkin Mang Adun share nanti malam lah ya, karena Mang Adun ada kesibukan juga. Oke, love you pioners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.